Allah sumber keadilan. Tema umum pelajaran terakhirnya bersukacita karena Allah yang adil. Bersukacita karena Allah yang adil. Coba bayangin ya. Lucu ya. Bersukacita karena saya dapat lotre. Begitu mestinya ya. Bersukacita karena saya bisa ke Israel free gitu. Bersukacita karena apa nih? Hal-hal yang positif yang kita dapat gitu, ya kan? Baru kita bisa bersukacita. Tapi temanya bersukacita karena Allah yang adil. Kalau di dalam hidup kita rasanya mengalami terus persoalan dan merasa Tuhan tidak adil. Bagaimana Tuhan gak adil? Sekarang saya bersukacita dan saya bilang bahwa saya bisa bersukacita nih karena Allah yang adil. Mana bisa gitu. Ya. Karena pengalaman hidup membuktikan banyak senangnya apa banyak perjuangannya dalam hidup. Banyak perjuangannya gitu ya. Yang satu belum selesai udah datang lagi yang lain. Yang satu baru selesai udah datang lagi persoalan yang lain gitu. Ya. Tapi temanya bilang bersukacita karena Allah yang adil. Saya mau bilang dulu ya, kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda tidak belajar firman, saya rasa tema ini sulit Anda mengerti. Saya ulangi ya. Kalau Anda tidak belajar firman, Anda tidak punya komunitas untuk menolong Anda, menghibur, menguatkan, maka tema ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Terlalu banyak saya dengar bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa sih orang yang jahat kok beria-ria dalam hidupnya? Saya yang mau hidup lurus susah. Saya sebelum masuk di Habakuk, saya baca dulu Mazmur 73. Kan gini, pertanyaan yang saya omong seringkali orang kan tanya gini nih ya. Saya berjuang mati-matian mau hidup baik, mau hidup bener. Tapi kok aku lihat orang yang tidak bener kok hidupnya enak-enak. Gitulah kira-kira, bahasanya beda-beda, poinnya itu. Jadi sebelum masuk kita baca itu dulu Mazmur 73. Semua buka Mazmur 73 coba. Ya. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Stop. Jadi kata Mazmur, maka dari tadi kan aku bilang, jangan kata bilang baik, tema kita adil lagi. Padahal kita selalu berkata mana bisa adil gitu, Allah aja nggak adil gitu, ya kan? Ayat 1 berkata Allah itu baik bagi mereka siapa? Yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Orang yang tulus dan bersih hatinya itu adalah orang yang hidupnya melekat kepada firman. Amin apa enggak situ dulu? Tanpa dia melekat kepada firman, bagaimana bisa bersih dan bagaimana bisa tulus gitu. Hakikat dosa yang ada di dalam setiap manusia itu selalu hawanya negatif. Apa yang bisa bersih? Sebab Yohanes 15 ayat 4 berkata bahwa kita memang sudah bersih karena firman gitu ya. 17 Yohanes bilang
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi teman-teman, tanpa firman Tuhan, saya ulang, tanpa firman Tuhan, mana bisa kita tulus dan bersih hati kita. Itu aja. Jadi ayat pertama ini sudah menyadarkan kita. Hanya orang yang tulus dan bersih hatinya bahwa Yesus atau Allah itu baik, baru bisa bilang Allah itu baik. Kalau dia nggak pernah baca kitab suci, nggak punya komunitas, kebetulan bapaknya ngamuk melulu di rumah. Bapaknya kalau ngomong seenak udel, bapaknya bertindak tidak adil terhadap mami dan keluarga. Terus sekarang dia baca Mazmur 73, Allah itu baik. Ya ilah, mana bisa. Bapak itu baik, Bapak yang penuh kasih. Nggak bisa, dia nggak bisa. Pengalaman konseling membuktikan waktu saya rekonsiliasi sama anak-anak di Choice Weekend hari Sabtu malam. Ketika memiliki bapak yang tidak menjadi teladan di dalam hidup, suruh omong kita ajarin doa bapak yang baik, bapak yang penuh kasih, gak bisa, dia teriak-teriak, karena dia belum belajar firman. Contoh bapak yang di rumah begitu, mana bisa dia bilang bapak yang baik. Coba baca ayat kedua, Linda. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, terus. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, tadi yang seperti saya ngomong. Sedikit lagi. Jadi dia udah terbawa oleh emosi, ya kan? Sedikit lagi saya tergelincir. Tergelincir apa? Saya gak percaya Tuhan. Sedikit lagi saya udah males pergi ke PD. Sebab orang yang omong Tuhan, hidupnya tidak jadi teladan. Orang yang praise and worship, mulutnya pintar bahasa roh, air matanya mengalir, tetapi hidupnya tidak jadi teladan. Hampir sedikit lagi aku tergelincir. Ya, coba ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Terus sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Terus karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Terus hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Terus sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Terus dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Iya, jadi ini pakai bahasa lain, poinnya adalah orang yang jahat itu kok gemuk sih? Ya, orang yang jahat itu kok nggak sakit-sakit? Duitnya banyak banget gitu ya, royal banget, belanjanya banyak bagus, mulutnya jahat, mereka berkalungkan apa katanya? Kecongkakan, ya, kesalahan mereka menyolok. Bukan orang nggak tahu, semua sekeliling juga tahu. Hati mereka meluap, jadi menuduh orang aja, komplain aja, bisanya komplain aja.
Mereka berani nyindir, ngatain dengan jahat, seenak udel, ngomongnya seenak udel, apanya semua semau-maunya gitu ya kan. Mereka membuka mulut melawan langit, lidah mereka membual di bumi. Walaupun tidak ada dasar yang kokoh, mereka berani ngomong semaunya gitu. Mereka berani memfitnah orang, berani komplain, berani segala macam. Dan mereka bilang, apakah Tuhan tahu gak sih? Tahu gak gitu Tuhan berani. Nah ayat 12 ini yang selalu diiriin orang. Ya, Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. iya, yang kita lihat begitu, yang kita lihat makin hari kok makin kaya ya. Mulutnya jahat, perbuatannya batu sandungan, adanya di gereja lagi. Kalau dia ada di dunia no problem, memang itulah orang dunia. Tapi ini adanya di gereja, tapi hidupnya kayak orang dunia, mulutnya kayak orang dunia, sikap hidupnya kayak orang dunia, tapi di gereja kepake karena dia punya duit gitu. Ayat 13, Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. terus Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. terus Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. nah ini kan Tetapi ya terus Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. pakai bahasa saya ya, bahwa dianya susah terus sepanjang hari. Kok gue liatnya kayak kena hukuman mulu sepanjang hari. Bangun pagi kerja kagak diterima kasihin, saya banting tulang. Tapi Tuhan suruh saya diem, sabar, ngalah. Tuhan bilang diem, sabar, ngalah. Tapi kok aku capek. Kata dia begini, ayat 13, kayaknya sia-sia deh aku mempertahankan hati yang bersih. Kok saya gak maju-maju? Kok saya begini terus Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan saya begini? Diem ngalah sabar sampai kapan gitu ya. Saya udah bilang saya ini gak salah, tapi sepanjang hari aku kena tulah, berarti susah. Hidup saya susah. Ayat 15, sekali-sekali dia pengen lawan nih. Dia pengen berbuat seperti orang. Tetapi aku merasa aku telah berkhianat pada angkatan anak-anak Tuhan. Gini nih, kalau kita udah lahir baru, bisa gak kita berbuat jahat begitu? Tanya sendiri deh. Udah gak bisa. Saya mau bilang ya, ini juga gak bisa. Ini kata si Mazmur Asaf ya. Dia bilang seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, ya kan? Tapi gak bisa. Orang yang sudah lahir baru, firman menjadi makanannya setiap hari, punya komunitas, punya tokoh-tokoh idola, dan dia lagi berjuang untuk hidup baik. Dia lagi berjuang menyerupai Yesus. Tapi dia matanya lihat orang-orang yang berlawanan. Tetapi kok lebih enak dari dia ada di komunitas, lebih enak ada di gereja dia. Maka dia ada perjuangan setiap hari. Ayat 16 bilang, ketika dia bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sebab apa? Sebab kita tahu sedikit. Kita tahu yang kelihatan gitu ya. Kita nggak tahu keseluruhan masalah dia. Seperti itu loh kalau orang bilang kemarin,
Mau lihat gajah, kalau dia pegang kupingnya doang, oh gajah itu gepeng. Berantemlah dia sama yang sebelahnya. Orang gajah itu kayak ular karena pegang buntutnya. Kalau gajah itu bulat kayak bola gede, dia pegang perutnya. Jadi berantem. Karena kita cuma tahu sebagian dari gambar keseluruhan daripada rencana kehendak Allah. Ingat itu. Aku 16 ketika saya bermaksud untuk mengetahui ada apa sih, kenapa sih begini gitu. Hal itu menjadi kesulitan. Ayat 17 semua baca, ayat 17 semua baca. 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Stop. Sampai kita mengenal firman. Sampai firman menjadi makanan kita sehari-hari. Sampai kita terjun dalam pelayanan rohani. Dan kita melihat begitu banyak persoalan dihadapkan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau kamu udah lihat begini maka kamu bisa bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan gak kasih saya saat-saat yang begitu sulit. Kesudahan mereka. Perjalanan hidup kita belum selesai, teman. Kamu suka lupa. Setiap saat Tuhan bisa panggil kita. Setiap saat dipanggil kita. Kalau Tuhan udah panggil, aduh alasannya yang sepele sekali. Yang sakit berat dia kagak mati. Jatuh ke sandung mati. Iya kan? Yang kita udah keluar duit setengah mati, kagak mati-mati. Ini kata dokter dia kalau sampai hidup juga dia cacat ini. Tapi anak-anak saking sayang karena duit dia banyak, dia pakai saking kepengen hidup. Orang yang kita andalkan, orang yang baik, dia lagi keluar jalan pagi ke Sandung Batu mati. Istrinya sampai anak kita kaget-kaget gitu. Orang perginya pamitnya baik-baik. Coba tuh. Tuh teman saya main tenis zaman dulu. Dia pergi seberang, hai Pak, ya dah. Bawa ini nih, ya udah jalan pergi. Dia lari dari belakang. Terus dia di drop shot. Dia uber, dia kepleset, jatuh, mati. Coba tuh. Coba. Makanya udah waktunya. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati. Makanya jangan suka ngiri. Itu poinnya. Jangan suka ngiri sama orang fasik yang kelihatannya Tuhan biarin. Sampai memperhatikan kesudahan mereka. Coba kita baca rame-rame ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Habis oleh karena kedas 20. Pada waktu terjaga rupa mereka. Iya, Anda lihat. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat di bumi, enggak? Iya. Dia lagi jahat-jahatnya, dia lagi ngomong seenaknya, dia lagi berpikiran mau jahat sama orang, tahu-tahu Tuhan panggil. Ketika dia masuk pengadilan surga, kira-kira gimana? Gitu. Selalu yang diingat yang terakhir. Makanya ayat-ayat bilang kan dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Pas diakhiri artinya apa?
Dia lagi berjalan kayak daging, kayak orang fasik, Tuhan panggil gitu. Tapi kalau dari muda dia hidup kayak daging, jadi ikutin dunia, detik terakhir dia mati, dia percaya bertobat kepada Tuhan, diselamatkan. Bisa nangkep gak teman? Penjahat di sebelah Yesus, para pendosa yang dipenjara, besok mau mati, besok ditembak tah, kursi listrik tah, aku nggak tahu. Malam-malamnya pastor datang bagi orang percaya. Dia ngaku dosa, dia menyesal. Besok dia tetap mati di kursi listrik. Tetapi roh jiwanya selamat di pangkuan Bapa. Amin. Kita nggak tahu kapan kita mati. Jangan suka iri dengan kegemukan orang-orang fasik. Ya, semua beres. Dari Daud. Yuk kita baca sama-sama. Kita lihat 1 sampai 4 Mazmur 37. 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan ini garis bawahi. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Aduh, kamu harus punya pengalaman. Makanya Tuhan bilang kita adalah saksi-saksi Tuhan. Saya sangat percaya Habakuk ini berjuang, ya. Habakuk ini berjuang untuk mengenal Tuhan. Di bab pertama banyak itu Habakuk tanya sama Tuhan segala macam. Kenapa begini, kenapa begitu, kok begini, kok begitu, terus dia tanya-tanya. Tapi dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Maka bab kedua, perjuangan di dalam hidup seperti Anda dan saya hari ini. Yuk kita baca lagi 2 yang ada di papan aja, kamu catat ayatnya saja. 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harap. Amin, bilang amin. Ya, jangan ngiri. Sebenarnya Tuhan baik, sama mereka juga baik. Kenapa boleh berlama-lama? Karena Tuhan mau mereka bertobat. Mereka tunggu. Kelihatannya Tuhan kenapa kagak bertindak? Karena Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertindak. Saya lupa ayatnya di suratan, tapi ayatnya tuh 15. 1 apa tuh nggak tahu saya. Bisa cari nggak? Coba siapa yang bantu saya? Ayatnya 15. Bukan Tuhan nggak dengar, bukan Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan kasih kesempatan supaya orang bertobat gitu, ya. Nah, waktu dia kasih kesempatan orang bertobat, tapi orangnya nggak bertobat. Kita yang lihat si orang fasik, aduh gemuk banget, kok seenak udel bener, kok kepake banget di gereja, karakternya kayak begitu gitu loh. Maksudnya Tuhan, kalau dia aktif sama kali dengar firman, semoga dia bertobat. Bisa nangkep nggak begitu? Ya. Tapi kalau dia nggak bertobat, kita lihat sampai akhir kehidupan dia. Nah, ini dia betul. 2 Petrus 3 ayat 9. 2, 3.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan ini hafal ayat pakai ya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3. Oke. Yuk kita masuk. Bersukacita karena Allah yang hadir. Coba kita baca Habakuk 3 ayat 16. Karena pelajaran terakhir diambil dari Habakuk. Ya. Habakuk 3 ayat 16 kita baca sebentar. 2, 3. Ketika aku mendengar iya, ayat 16 aja. Jadi dalam ini kalau pakai bahasa lain, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, nggak tahu karena penyakit, nggak tahu karena tertekan, nggak tahu karena di kerjaan kita tetap harus kerja, padahal sikon tidak memungkinkan lagi. Pokoknya sampai setengah mati aja, tubuh kita sampai setengah mati. Tapi aku dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Ini orang yang sudah punya firman. Ini orang yang sudah mengerti. Pengalaman penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup sebelumnya membuktikan bahwa walaupun dalam lembah kekelaman yang harus kita lalui, ternyata waktu cepat. Waktu baru ganti kalender saya pikir ganti baru tahun 24. Sekarang udah Agustus habis. Bentar lagi September, coba bayangin. Anda lihat, kalau aku lihat nih, aduh waktu bukannya cepat, terlalu cepat gitu, ya kan? Tapi pengalaman membuktikan. Anda juga kan? Kalau sampai hari ini Anda bisa tegak di atas kaki, duduk, bisa makan, nggak kelaparan, bisa tidur enak. Ada berapa kali kita takut menghadapi masa depan, tapi ternyata lewat. Dan apa yang Anda lalui itu selalu membuat seharusnya udah tenang sekarang kayak Habakuk. Ya, apapun yang terjadi yang nggak enak, dia tenang. Dia bilang begini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa yang bergom menyerang kami. Jadi mau susah apa lagi sih? Makanya kemarin ya, di mana tuh aku kasih, aku nggak tahu. Ada satu buku bacaan yang bilang gini, masalah. Apa itu masalah, kata dia? Nggak ada masalah dalam hidup. Ini adalah hidup yang harus saya jalani. Masalah ya biasa, itu kerjaan sehari-hari masalah. Coba, ada orang menghadapi masalah dengan tenang, dengan gembira. Kenapa dia bisa begitu? Nah itu kayak pertanyaan tadi di awal. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya dia nggak pernah ditinggal sendiri. Dia seyakin-yakinnya tahu kalau saya hidup melekat sama Tuhan, ntar juga beres kok, ntar pasti beres. Nah yang kesian adalah orang yang sudah berkali-kali ditolong Tuhan, berkali-kali yang dia takut
takutkan tidak terjadi. Tapi setiap kali baru ada soal aja, aduh udah gak bisa tidur, udah mulutnya cerewet, udah takut masa depan. Itu gak belajar dari pengalaman. Sampai kita mau mati tetap ada persoalan, teman. Ingat itu. Itu baik untuk kita. Ya. Maka ayat 17 berkata, ini paling terkenal di mana-mana, ada lagunya lagi nih. Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat 17. Stop dulu. Ini dari sisi mana juga udah gak ada yang untung nih. Bener gak suster? Dari mana coba? Dari pertanian gak untung, peternakan kagak untung, pohon aja, kembang aja, pohon ara gak berbunga. Semua dari segala sisi jelek. Segala sisi tidak menghibur keadaan. Toko yang di sono sepi, toko yang di sini sepi, yang di paling ramai juga sepi. Dulu hidup banyak teman, sekarang dia sakit, dia ditinggalkan, merasa sendirian. Udah sendirian, teman kabur, orang yang dia andalkan pergi, duit nggak punya lagi. Coba gimana tuh? Ya, dia benar-benar sendirian. Tapi lihat nih kalimat terakhirnya. Namun Habakuk apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia pikirnya panjang gak nih? Jadi dia bukan lihat yang di dunia, dia mengerti keselamatan. Allah akan menyelamatkan dia dengan pengalaman hidup di masa yang lalu. Waktu saya gedein anak lebih susah daripada hari ini. Ketika saya mesti bayar uang pangkal ketiga anak saya, lebih susah dari anak. Masa sekarang anak-anak udah besar, udah menikah, udah punya kerjaan sendiri-sendiri. Tuhan kasih lagi supaya engkau tambah iman. Tetapi engkau gak bisa tidur. Mesti telan obat tidur baru bisa tidur. Mana iman kepada Tuhan? Kalau dulu Tuhan tolong, kamu harus percaya. Sekarang juga Tuhan tolong. Pasti. Seperti Habakuk. Ya, ilustrasi dikasih Habakuk, pelajaran keempat. Semuanya tidak bagus, semuanya. Tetapi perkataannya bagus deh. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau aku bersorak-sorak di rumah, apa yang dilihat mengecewakan ya? Apa yang dilihat, apa yang dia dengar, keadaan sangat mengecewakan. Tetapi poin dia, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini saya kasih beberapa ayat, 2 ayat yang saya kasih ya. Hampir semua orang saya percaya mengalami ini. Ya, semua orang mengalami. Satu hari kita akan alami ayat 17, teman. Ya, semoga ketika ayat 17 datang dalam hidup kita, iman kita sudah seperti Habakuk. Bisa nangkep gak gitu? Ya, pasti datang. Tuhan itu Allah yang maha adil. Hujan bukan untuk orang baik, untuk orang jahat juga dikasih hujan. Matahari bukan untuk orang benar doang. Matahari juga untuk orang yang jahat. Tuhan maha adil.
Maka tinggal tergantung kita yang menerimanya. Apakah kelas kita sudah di kelas Habakuk? Badai topan boleh melanda, tetapi kita akan tetap tegak di dalam Yesus. Itu kalau nggak salah tuh ya, Kolose 2, 6 dan 7. Coba betul apa enggak coba? Iya betul ya. Ayo betul. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Kamu telah saya ya, ganti saya ya. 2, 3. Saya karena itu hendaklah hidup saya tetap di dalam Tuhan. Hendaklah saya berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas firman juga boleh. Hendaklah saya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada saya. Dan hendaklah hati saya cocok nggak sama Habakuk? Cocok. Makanya apakah saya sudah begini? Apakah saya bisa berakar? Makanya saya nggak bosan-bosan. Orang bilang bosan sama Ibu Cun. Bosan aku belajar sama Ibu Cun. Suruh baca firman mulu, suruh baca firman mulu. Apaan saya kagak ngerti gitu. Puluhan tahun saya didik orang baca firman. Ngerti nggak ngerti, baca firman. Bagi orang yang mencari, dia akan mendapatkan. Amin. Pasti dia akan mendapatkan. Kalau kita dari nggak ngerti, supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau kita nggak punya firman, kata firman kita gampang diombang-ambingkan sama pengajaran-pengajaran yang nggak punya dasar. Kita nggak bisa larang pengajaran-pengajaran sesat itu, kita nggak bisa larang. Jadi yang mana Ibu Cun? Ini yang benar apa yang nggak benar? Ya mana tahu. Yang setiap tahun, setiap bulan, setiap hari datang pengajaran yang nggak benar. Tapi kalau kita udah pegang yang benar, begitu dia kagak ada di dalam yang benar, ya udah pasti yang salah. Bisa nangkep nggak? Sama. Kalau cariin duit palsu di bank, baru diperiksain duit palsu, udah masuk belum ke tangan orang-orang uang palsu? Udah, makanya dibawa sama orang-orang. Tetapi teller harus pintar, tangannya pegang duit asli. Nggak mungkin teller diajarin duit palsu. Orang setiap minggu, setiap bulan ada yang palsu. Saban hari belajar aja pegang yang asli. Maka begitu dia pegang kolaen, dia cek sama warna biru, baru ketahuan palsu. Sama sama kita. Mata kita, kuping kita nggak bisa tertutup. Orang belum budak kan kedengeran. Mata belum buta ya kepengen nonton TV. Dengar bener nggak? Tapi ini bener apa enggak? Hoax apa enggak? Ini kelebihan apa enggak? Ya belajar yang asli. Kalau kita udah tahu yang asli, dapat pelajaran, dengar yang nggak cocok sama yang asli, ya dibuang. Jangan marah-marahin orang. Siapa suruh kamu buka? Persis seperti orang ke restoran Padang. Aduh, gua nggak mau Cun ke situ, pedes, makanannya pedes semua gua. Ya udah, kalau lu nggak doyan pedes, jangan makan ke restoran Padang. Kalau mau nggak berani pedes sampai ke Padang ya salah sendiri gitu. Ada ayam pop kok. Bisa nangkep ya teman-teman ya. Jangan salah-salahin orang. Kamu kenapa mau denger? Kalau kamu nggak cocok, dihapus yang kamu nggak cocok, ambil yang cocok gitu. Saya ulang ya, jangan suka ngejelek-jelekin orang, ngejelekin agama lain, ngejelek-jelekin. Kalau kamu bisa dengar, artinya kan kamu mau dengar. Kalau yang nggak cocok, ya hapus dari otak kamu.
Kalau itu bagus, kan ada yang baik, ada yang nggak baik. Kalau yang baik kamu ambil. Kalau yang nggak baik atau hapus. Tapi mulut jangan suka ngejelekin orang. Mungkin kelas kamu belum nyampe gitu. Ya, saya ingat sekali loh, saya kan ikut karismatik awal sekali. Maka ketika kita doa orang selain jatuh brok-brok, manifestasi teriak-teriak, maka ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, terus kemasukan. Dia gini. Itu bukan roh ini, roh kudus, roh kudus, macam-macam. Berjalannya berapa puluh tahun, semua orang berdoa, orang selain gak ada yang ribut, betul gak? Orang manifestasi gak ada yang ribut, udah biasa. Malahan orang menunggu-nunggu manifestasinya apa. Tapi zaman dulu, kelas kita belum nyampe ke situ, ya. Oke, sekarang, jadi kita selalu kata Filipi 4 ayat 4, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Sama nih sama Habakuk. Dia bilang ayat 18 tadi Habakuk 3, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Maka kalau orang shake hand sama aku bilang, apa kabar Ibu Cun? Bersama Yesus selalu baik. Betul gak jawaban aku begitu? Selalu. Puluhan tahun aku jawab begitu. Padahal nih kaki lagi ngerentak, badan lagi pinggang lagi sakit. Ibu Cun, apa kabar? Selalu baik di dalam Tuhan. Semua latihan ya. Kalau orang tanya, jangan baru ketemu orang, aduh gue kagak bisa tidur semalam, gue cuma tidur 2 jam, gue begini, gue aduh. Lapor orang kagak tanya. Kalau di luar Yesus, apa yang kita lihat itu tidak baik sesungguhnya. Ya. Kalau orang udah enak kan Cun, di dalam Yesus sembuh, saya udah sembuh. Di dalam Yesus, saya dengar kesaksian orang-orang begitu loh. Waktu dia lihat hasil darah, dia lihat foto gitu-gitu. Tapi kalau ada yang tanya sama dia, gimana keadaan kamu? Baik aja, baik. Saya nggak mau ngomong Cun. Hasil darah saya nggak mau. Saya ngomong baik aja, pokoknya baik. Saya ini kagak baik. Saya salah makan apa gitu loh. Saya nggak melanggar apa yang dokter bilang. Jadi salahnya alergi saya. Jadi saya nggak mau baik. Pada akhirnya baik nggak? Saya udah ajarin ya. Dengerin. Saya ulang sekali lagi di sini ya. Kenyataan selalu berubah-ubah. Entar baik, entar nggak baik. Entar ada duit, entar nggak ada duit. Entar lagi nggak diomelin, dipelokin, diciumin. Besok dimakiin, gitu tuh. Salah ngomong. Terus kenyataan selalu berubah-ubah. Tapi puji nama Tuhan, firman itu tetap selama-lamanya. Langit, bumi berlalu. Tetapi perkataan Tuhan tetap selama-lamanya. Apapun terjadi, tetap firman Tuhan. Janji Tuhan tidak akan meleset. Tapi kapan kan kita nggak tahu digenapi. Tapi janji Tuhan tetap selamanya. Sekarang pilihan ada di tangan Anda dan saya. Kita mau hidup tergantung dengan apa yang kenyataan, atau kita mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau janji Tuhan, semua rancangan Tuhan baik pada akhirnya. Jadi kalau kita omongin yang berubah-berubah melulu, capek, kitanya juga capek. Tapi yang kita omong yang keluar dari mulut kita, pegang janji Tuhan. Mulut kita adalah doa. Saya tidak akan berkekurangan. Saya memang mengalami ini, tapi saya tahu di dalam Yesus
pasti ada solusi. Karena apa? Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Tuhan bilang persoalan saya biasa kok, biasa, ntar juga lewat. Omong itu terus, omong itu yang positif. Mau jualan bilang, ntar juga laku, gitu. Jangan mau jualan bilang, ntar laku apa enggak ya? Ntar ya, orangnya mau apa enggak ya? Dia nggak mau. Besoknya sorenya kamu tawarin orang, ada yang mau. Percaya saya. Teman saya jualan kue di pasar. Dia lapor, dikit-dikit nggak lapor. Dia udah doain. Aduh mami, masih ada nasib ininya segini, lempar masih segini. Ya udah untung Mi, cuman sedikit. Kalau ini laku aja mami. Biarin deh saya gue bilang diskon. Kalau di diskon ntar laku. Iya saya mau di diskon. Ini udah 11:30 udah mau habis. Di orang udah pada makan. Saya punya masih ada. Aduh lu cerewet. Kalau lu bilang udah laku udah. 1:30 dia telepon saya lagi. Laku gak habis gak? Habis Mi. Saya diskon 2.000 doang. Tuh kan. Jangan percaya. Entar enggak, entar percaya, entar enggak. Gimana? Kalau kita udah berdoa, kita berharap. Kalau itu menjadi kebutuhan untuk hari lepas hari kamu, percaya saya. Tuhan Maha Pengasih kok. Jangan kita minta yang melebihi target kita. Kita tahu gaji suami kita berapa. Jangan bilang mau makan yang di tempat yang Sun City saben minggu gitu. Kan tadi saya udah bilang kenyataan berubah-ubah tapi firman Tuhan tetap. Kalau kita melihat kepada kenyataan, Anda dan saya tidak bisa bersuka cita. Ya. Padahal Tuhan bilang kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Semua orang mau kan, pasti semua orang mau. Tetapi how? Gimana? Ingat budi kebaikan Tuhan. Kalau kita benci sama si A, terus kita ingat jahat-jahat, jelek-jelek dari si A, kamu gak bakal bisa mengampuni. Kalau kamu lagi kesel sama pasangan kamu, terus kamu ingat lagi, iya dia males, memang males tuh, disuruh kagak mau. Waktu seperti itu dia jatuh, terus kamu ingat yang jelek, kamu gak bisa mengampuni. Ingat itu. Tetapi kalau kamu ingat yang baik-baik dari dia, untung ada dia. Waktu saya begini-begini, untung ada dia. Waktu saya gak sanggup begini-begini, untung dia mau tolong. Jadi kalau kamu omongin semua tentang kebaikannya, maka perlahan tapi pasti sakit hatimu akan hilang. Ingat itu, ya. Kalau kita lihat, kita percaya aja bahwa ini semua adalah hal-hal yang harus kita lewati. Karena 2 Kor 5 ayat 7 berkata, hidup kita karena percaya bukan melihat. Nah tadi itu, kalau yang kita lihat kenyataan berubah-ubah. Tapi 2 Kor 5 ayat 7 bilang bahwa hidup kita karena percaya. Boleh diombang-ambingkan apa boleh, tapi saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar gitu. Jangan takut, jangan kecewa melulu. Setiap ada persoalan gak bisa tidur. Setiap orang baru ngomong sedikit udah tersinggung, baper banget gitu. Kemarin waktu pertemuan koordinator se-Jakarta di Mangga Besar gitu. Kalau dapat temen yang baper gimana? Kalau pasangan saya baper gimana? Udah dibilangin bukan tertuju kamu, aku kalau ngomong seenaknya. Ya nasibmu. Cepat. Ada orang yang begitu mertua, masa ngajarin mertua Ibu Cun? Ya kamu yang mesti positive thinking. Nenek-nenek gak bisa dirubah.
Nih katanya gini nih, ada doa Agustinus kalau nggak salah, doanya Agustinus. Ada 3 doa Agustinus. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Ya dong, mertua udah 85, nyalain air lupa ditutup terus. Listrik habis keluar, AC keluar kamar kagak dimati-matiin. Jadi listrik kita naik aja sejak dia nginep di rumah kita. Dibilangin mah matiin. Oh iya sorry. Besok begitu lagi, besok begitu. Jangan sakit hati. Itu kamu bodoh. Orang dia udah tua. Ya kamu matiin. Dia keluar kamar mandi, ya kamu bersihin. Itu aku lakukan. Dibilangin jadi berantem. Ya dia keluar, gua masuk, gua lapin, berantakan gitu. Berikan saya kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang kedua, Tuhan berikan saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Adeline sering datang ke rumah saya, ajak saya makan melulu. Tapi si Adeline ada kelemahan yang gue mesti ngomongin. Tapi gue gak berani kasih ngomong sama Adeline. Ntar dia ngajak gue makan lagi. Bisa nangkep gak? Gue gak berani bilangin si Adeline. Ntar kadonya gak datang lagi gitu. Bisa nangkep ya? Tetapi kalau kita berjalan di dalam kebenaran, kita harus punya keberanian bilangin orang yang salah. Orang nangkep, aduh Ibu Cun, aduh not your business gitu gimana? Ya terserah dia. Tapi kira-kira ini aku tanya, orang tegur kita bermaksud baik sama orang tegur kita iri, kita berasa nggak? Berasa nggak Inlan? Berasa, pasti berasa. Saya rasa aku dari zaman muda sampai sekarang, kalau ada orang yang nggak cocok gitu, aku pasti bilangin. Cuman sekarang mendingan yang ngomongnya nggak to the point, diomelin maunya to the point melulu. Tapi aku nggak betah karena aku mau orang bertumbuh. Sebagaimana aku juga kepengen bertumbuh. Aku juga banyak kekurangan. Aku juga banyak. Yang ketiga, Tuhan berikan aku hikmat kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Jangan yang harus aku terima, kita berani bilangin dia. Nenek-nenek udah pengen 90, dibilangin terus. Mama, matiin lampu kamar mandi, matiin kamar, kalau keluar AC matiin. Udah 90, dia lupa lagi. Jadinya berikan aku keberanian menegur. Makanya mesti punya hikmat. Ini hal-hal minta kekuatan atau minta keberanian. Bisa nangkep ya temannya. Ada hal-hal yang kita minta kekuatan. Tapi ada hal-hal kita harus minta keberanian untuk berjalan dalam kebenaran gitu. Tapi yang penting 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, ya mari kita baca di layar semuanya, baca 2, 3. Iya, kalau kita bukannya takut apa-apa takut. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, kita akan berani ngomong. Karena Tuhan gak kasih takut ini, takut itu, takut segala macam takut. Tetapi roh untuk membangkitkan kekuatan. Dan itu kita bisa impartasikan sama orang gitu, ya kan? Kasih itu bisa diimpartasikan. Orang yang mengalami kasih bisa bertobat. Terus orang jahat kita sayang, terus orang jahat mulutnya terus kita baik, lama-lama juga dia bohot dong gitu. Ya. Akhirnya apa? Jadi tenang. Ada ketenangan, ada sukacita,
ada kekuatan. Ya, saya sungguh merasakan di hari tua saya hidup banyak sekali persoalan, tapi saya rasa tenang dan saya merasa sukacita dan kekuatan Tuhan menyertai saya. Roh akan menolong supaya kita mampu melepaskan rencana dan kehendak kita. Saya omong ya, roh yang akan menolong kita supaya mampu melepaskan rencana dan kehendak kita, dimasukkan, garis bawahi huruf besar, dimasukkan rencana dan kehendak ilahi yang mengubah pikiran kita yang lama dan menaruh pikirannya dalam hati pikiran kita. Caranya gimana? Ya udah tahu, firman lagi. Makanya orang mau berubah gak bisa berubah kalau gak ada firman. Kita harus punya logos supaya bisa jadi rema. Kalau logos kagak ada, gimana bisa berubah jadi rema? 1 Kor 2 ayat 16 berkata, 1 Kor 2 ayat 16 berkata, lihat layar aja, catat ayat aja, 2, 3. Sebab ini Paulus bilang kepada umat di Korintus. Kan kita gak ada yang tahu pikiran Tuhan. Masa kita mau nasehatin Tuhan? Mana bisa. Tetapi ketika kita hidup melekat kepada firman-Nya, perlahan tapi pasti proses Anda dan saya akan memiliki pikiran Kristus. Amin ya? Gak usah ada yang bilangin, kata ayat. Nanti hikmat kebijaksanaan ada di kita. Kita tahu apa yang boleh, apa yang gak boleh, kita tahu gitu ya. Jangan udah tahu auban gitu. Lakukan walaupun dengan susah. Paulus berani sekali ngomong begini. Tetapi kami, tim dia, memiliki pikiran Kristus. Kalau setiap komunitas, setiap kelompok, setiap apapun yang rohani berani berkata dalam tim, kita memiliki pikiran Kristus, maka saya percaya gak ada persaingan, gak ada iri hati, gak ada gontok-gontokan, gak ada. Semua orang bertumbuh di dalam firman dan semua orang memiliki pikiran Kristus. Ya gampang, emangnya gampang bisa? Iya, Filipi 2 ayat 13 bilang begini. Emang gak gampang? Yang bilang gampang siapa? Aku gak pernah bilang gampang. Aku cuma bilang terus baca firman. Kalau orang yang rada susah-susah sedikit ya lama. Tapi orang-orang yang smart, yang dapat nangkep ya cepat belajarnya. Sama-sama diberikan firman, sama-sama PA-nya sama-sama. Tapi ada yang satu mau udah maju kemana-mana udah bisa. Yang ini mah terus dari 5 tahun, dari 10 tahun begitu aja. Salah siapa? Aku gak spesial-spesial gitu. Filipi 2 ayat 13 berkata 2, 3. Iya, sampai kita tidak lagi mengerjakan menurut rencana kita. Sebab Allah yang mengerjakan di dalam kita menurut kerelaannya melalui rohnya yang ada di dalam kita. Saya lebih percaya lagi roh Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak pilih bulu. Cuman tergantung kitanya. Kitanya nih mau taat apa enggak. Kalau dibilangin sekali 2 kali nurut enggak? Kalau dibilangin mau lakukan apa enggak? Itu. Kalau kehendak Allah apa udah dibilangin kok mau firman. Apalagi kalau kalian rajin dengar PA, pasti Tuhan omong sama kamu. Tapi bertumbuh gak bertumbuhnya tergantung sendiri gitu.
Yohanes 6 ayat 28-29 berkata, ini saya ngomong panjang lebar ya, supaya kita bisa memiliki pikiran hati seperti Habakuk. Ini yang saya mau ajarin ya. Jangan kenyataannya aja Habakuk bisa, kita juga kepengen bisa kayak Habakuk. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, ketika semua tidak menghasilkan, bagaimana supaya saya bisa seperti Habakuk, beria-ria di dalam Tuhan, gitu loh. Enggak lihat yang jeleknya, tapi lihat keselamatan yang dari Tuhan gitu. Yohanes 6 ayat 28-29. 2, 3. Lalu yaitu hendaklah kita percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya aja dulu, ngerti kek nggak ngerti, percaya aja sama Dia. Perlahan tapi pasti iman kita akan bertumbuh. Lakukan, jangan yang gede-gede dulu, susah. Yang kecil-kecil dulu. On time, komitmen. Kalau memang hari Senin mesti ada PA, datang. Jangan janjian orang. Kemana? Kenapa nggak datang? Keriting, buset deh. Keritingnya nggak bisa, entar habis makan siang. Mau kemana? Aduh saya ke supermarket, beras saya habis. Lah ilah ntar aja habis makan siang, bisa kan? Jadi suka nggak masuk akal tuh gitu. Tau nggak, saya nggak bisa masuk akal orang-orang yang lagi mau makan firman alasannya nggak masuk akal kata. Jadi tidak prioritas. Kalau kamu prioritas, maka kamu pasti bisa. Tapi kalau belajar firman itu tidak jadi prioritas kamu, selamanya kalau kita orang rajin, kita nyonya rumah, ada aja yang mesti dikerjain. Gak ada nganggur-nganggur, kita gak ada nganggur. Tapi kalau kita duduk diam ambil waktu, cuman sejam setengah paling lama. Jangan disambil-sambil, belajaran disambil-sambil gak bakalan masuk. Ya, jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah kita percaya. Bagaimana belajar mau masuk ke hati, mendarat, tertanam. Dan herannya banyak orang sudah terjun ke dalam pelayanan. Kalau pelayanan kan namanya mau menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Padahal mereka sendiri belum mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya. Belum bisa prioritaskan Tuhan. Masih males. Masih ngomongin orang. Cari salah orang. Cepat ada tuh teman saya. Kalau kita baru ketemu gini, dia udah bilang, Cun, ini orang begini. Aduh, lu orang baru ketemu, ntar lu liatin, orangnya pasti begini. Bener. Yang dia ngomong bener. Bukan kagak bener. Terus dia mesti samperin saya bilang, tuh apa gue bilang, lu gak percaya sih gini. Iya tapi ngapain lu ngomong, tadi lu ngomong bukan sama saya doang, di depan orang banyak. Kita ini udah pekerja di dalam Tuhan. Kalau kamu mau ngomong sama aku, ntar kita berdua aja. Jangan di depan orang menghakimi orang. Bener apa enggak teman? Ya, dia cepat sekali kalau melihat kelemahan, kekurangan orang, cepat sekali. Ada emang orang begitu, ada. Emang bener. Nah, kalau nanti kan begini nih. Ini aku suka sekali ayat ini. Roma 1:21. Roma 1:21. Dua, tiga. Sebab sekalipun, jangan ini pakai saya ya, biar otaknya pikir. Sebab sekalipun saya mengenal Allah,
Saya tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran saya menjadi dan hati saya yang bodoh. Saya berbuat seolah-olah saya, tapi saya telah Kalau kita ikutin cara dunia, lama-lama kita jadi bodoh nggak? Iya, jangan mau gitu, ya kan? Jangan mau ikutin orang yang lagi mulai bodoh gitu. Tuh di Mazmur 1 ada, jangan kumpul sama orang pencemooh, apalagi duduk dengerin. Lama-lama kita jadi ikut-ikutan, ya. Pergi aja kalau denger yang begitu-begitu, ya. Nah, sekali lagi teman, perkataan kita berkuasa karena kita sudah punya trademark bahwa kita ini pekerja Tuhan. Kita ini udah senior. Di mana-mana tahu kita ini doanya bagus. Orang-orang udah tahu kalau kita pujian kita ngangkat. Orang udah tahu Senin sampai Sabtu sampai Minggu 3 kali 4 kali urusannya di komunitas gitu. Jadi perkataan kita berkuasa, tapi ada 2, membangun atau menghancurkan sesama. Kalau orang-orang udah menjadi kelas, misalnya kayak saya, kalau saya bilang semua bagus, pasti orang ketul. Ini enak, pasti enak, ya. Tapi kalau saya bilang, aduh udah kagak enak, mahal lagi, kagak enak lagi, gue lagi makan begini, orang udah pasti kagak mau gitu. Tuhan angkat Anda dan saya untuk menjadi berkat, bukan mendatangkan kutuk untuk sesama. Ingat, ya, berpuluh tahun Tuhan membentuk kita. Biar perkataan kita membangun orang, bukan menghancurkan orang. Adalah lebih baik diam, kasih tandas itu, daripada kita harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Bisa nangkep gak nih? Lebih baik kita diam aja. Daripada kita sok mau menjelaskan orang lagi egois, emosinya lagi gitu. Orang marah jangan ditimpalin, ntar apesnya kita yang salah. Apa yang salah? Kita ikut emosi. Dia ngomongnya mendelik-mendelik, kenceng, nada tinggi, kita terpancing. Lebih baik diem aja. Jadi kalau ini Anda resapi pelajaran ini, maka saya berharap Anda satu hari bisa seperti Habakuk. Walaupun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita bisa bersorak-sorak di dalam nama Tuhan. Amin. Sudahkah doa menjadi kehidupan kita? Ini pertanyaan ketiga. Jawab sendiri. Ya, semoga pelajaran ini menjadi berkat. Ujungnya sama, melekat kepada firman, nggak usah takut, bisa berkata seperti Habakuk, Allah itu maha adil, saya bisa bersuka cita walaupun saya dalam keadaan yang semuanya tapi saya bisa bersuka cita. Karena apa? Karena saya punya iman. Besok lusa juga udah beres, lewat ini. Bakal apa saya mesti gak bisa tidur? Bakal apa saya mesti ribut? Bakal apa saya nuduh-nuduh orang? Bakal apa saya menghakimi orang? Gak usah. Semua nanti beres karena saya yakin
Bagian saya hidup bersih, hati tulus, kita bersih, semua Tuhan berkenan. Kalau masih bisa diginin, kenapa? Tadi saya udah bilang ayat di awal, Mazmur 73, nggak usah ngiri sama orang yang kelihatannya diberkati, padahal dia orang fasik, nggak usah ngiri. Kita punya Allah yang maha adil. Amin.